Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Zalia Ivani, kelas 11 MIPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelahan mitosis. Apa itu pembelahan mitosis? Mari kita simak video selanjutnya. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu pembelahan mitosis dengan fasenya. Pengertian pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang melibatkan pembagian inti, kromosom, dan sitoplasma untuk membentuk dua sel anak yang identik secara genetik. Kedua sel anak yang terbentuk memiliki susunan genetika yang sama dengan induknya. Kedua sel anak tersebut juga memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Adapun sel diploid merupakan sel-sel yang kromosomnya berpasangan satu sama lain. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokaryotik tidak dapat melakukannya. Kenapa? Karena sel prokaryotik tidak memiliki nukleus inti sel, membran inti sel, dan mitokondria. Sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Tahapan pembelahan mitosis. Sebelum sel melakukan pembelahan, terjadi fase pendahuluan atau interfase. Pada saat interfase, terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan fase lainnya. Selama interfase, inti sel dan anak inti sel tampak terlihat jelas. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu fase G1 gap pertama, fase S sintesis, dan fase G2 gap kedua. Setelah interfase selesai, maka akan dilanjutkan dengan 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Berikut penjelasan mengenai proses atau tahapan pembelahan tersebut. Profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjangkan dari sentriol ke segala arah. Lama-kelamaan mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindel. Di tahap ini juga benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada sentrosom, kepala kromosom. Setiap sentrosom memiliki 2 kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindel nantinya. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang spindel ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel bidang ekwator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan membentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma
organel, dan membran seluler. Pembelahan ini mulai dari pinggir sel membran sel menuju ke bagian tengah sel sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Telofase. Selanjutnya kita sudah masuk ke tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Sekian penjelasan pembelahan mitosis dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.